Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 6 SD Islam Kota Pasuruan. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi fikih kelas 6 Bab 1 tentang makanan halal dan haram. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu apakah pengertian dari halal itu sendiri? Halal menurut bahasa adalah boleh. Adapun menurut syariat Islam, makanan halal adalah makanan yang diizinkan untuk dikonsumsi yang bersumber dari perintah Allah dan Rasul-Nya yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Adapun dalil yang menjelaskan tentang makanan halal yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah anak-anak, apakah ciri-ciri makanan halal itu? Yang pertama adalah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, bermanfaat bagi kesehatan manusia. Yang ketiga, tidak membahayakan dan tidak merusak jasmani dan rohani. Yang keempat, yaitu bersih dan tidak najis. Adapun jenis-jenis makanan halal dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah makanan halal lizati atau halal menurut zatnya atau asalnya. Contohnya yaitu makanan pokok, semua ikan yang ada di laut, kemudian binatang ternak selain babi dan anjing. Yang kedua adalah makanan halal karena cara memperolehnya, yaitu diperoleh dengan cara jual beli, sewa menyewa, kemudian sesuatu yang dibeli dengan uang hasil bekerja. Yang ketiga adalah makanan halal yang diolah dengan cara yang halal. Contohnya yaitu memasak nasi goreng dengan bahan yang halal, tetapi alatnya yang bukan bekas untuk masak makanan haram seperti memasak babi. Kemudian manfaat yang terbiasa memakan makanan halal yang pertama adalah terhindar dari murka Allah SWT. Yang kedua, terpelihara kesehatan kita. Yang ketiga, hati dan pikiran menjadi bersih. Yang keempat, dilipat gandakan rezekinya oleh Allah. Yang kelima adalah bukti Islam agama yang baik dan mengajarkan kepada kebaikan. Hikmah apakah yang kita peroleh apabila kita mengkonsumsi makanan halal? Yang pertama adalah terjaga kesehatan jasmani dan rohaninya kita. Yang kedua, doanya mudah dikabulkan oleh Allah SWT. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Yang keempat adalah menumbuhkan perbuatan yang baik. Nah, anak-anak, pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang apa arti dari makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sedangkan dalil yang menjelaskan tentang makanan haram yaitu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang menerangkan bahwa larangan memakan bangkai kecuali bangkai ikan dan belalang yang halal untuk dimakan. Kemudian memakan darah atau dede ini adalah makanan yang haram untuk dimakan, dan daging babi. Pada surat Al-Maidah ayat 3 berbunyi, Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi. Sedangkan macam-macam makanan haram ada 2, yaitu yang pertama adalah haram aini, yaitu makanan yang hukum asalnya sudah diharamkan. Contohnya yaitu daging babi, bangkai, tanaman ganja, tanaman kecubung, dan tanaman lain yang memabukkan dan mengandung racun. Dan yang kedua adalah haram sababi, yaitu hukum asal makanan yang dasarnya halal, namun karena ada sebab lain sehingga berubah menjadi haram.
Contohnya yaitu makanan yang terkena percikan air kencing atau bekas cucian sehingga makanan halal menjadi haram. Untuk ciri-ciri makanan haram, yang pertama adalah membahayakan kesehatan. Yang kedua, merusak akal pikiran, tubuh, dan jiwa. Yang ketiga, memabukkan atau beracun. Yang keempat, kotor dan menjijikkan. Nah, anak-anak, jenis makanan apa saja yang diharamkan oleh Allah? Yang pertama adalah bangkai, kecuali ikan dan belalang. Yang kedua, darah, kecuali hati dan limpa. Yang ketiga, makanan buruk dan menjijikkan seperti kecoa, lalat, dan tikus. Oleh sebab itu, anak-anak, jika kita memakan makanan yang haram, maka akibatnya akan satu, makanan haram akan merusak kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua, doa dan ibadah kita tidak dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, hidup tidak akan tenang dan tentram. Yang keempat, mendapatkan keturunan yang tidak baik. Yang kelima, memiliki sifat tercela. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya ya.